Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang. Bagaimana caranya orang Bali mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi selanjutnya? Sebenarnya ini bukan cara orang Bali saja. Lebih tepatnya adalah bagaimana cara orang tradisional mentransfer pengetahuan kepada generasi berikutnya. Jika selama ini kita sudah sering menyaksikan bagaimana kerja-kerja artisan rumah intaran, hari ini sengaja kami menghadirkan anak-anak mereka. Jadi merekalah nanti yang akan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Nengah, silakan maju ke depan, Ngah. Komang maju ke depan. Nengah Madu adalah putra dari Beli Ketut Erawan, sedangkan Komang Bayu adalah putra dari Beli Made Gunawan. Mereka berdua yang akan menganyam botol di sini. Ini juga membuktikan bahwa pengetahuan seperti ini tidak mandek begitu saja, tapi diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Kita akan lihat bagaimana junior-junior ini menganyam botol. Mereka adalah Komang Bayu dan Nengah Madu, sama-sama pelajar kelas 8 di desanya masing-masing. Mereka sudah belajar menganyam sejak usia yang masih sangat muda. Mereka sudah mulai dengan menyusun bilah-bilah bambu saling bersilangan. Setelah itu, bilah bambu berikutnya akan diselipkan ke dalam tumpukan bilah-bilah bambu yang 4 buah tadi. Yang menarik adalah mereka sering sekali mewakili sekolahnya masing-masing untuk lomba-lomba menganyam tingkat kabupaten, dan percaya atau tidak, juaranya tidak pernah jauh-jauh dari mereka berdua. Kadang Nengah yang menjadi juara, kadang juga Komang yang menjadi juara. Kita lihat meskipun masih sangat muda, tangan-tangan mereka sudah sangat terampil. Dan ini diasah oleh latihan yang tidak 1 hari atau 2 hari. Sehari-harinya Komang dan Nengah tidak hanya pergi ke sekolah, tapi juga sepulang sekolah mereka sudah ikut membantu orang tuanya bekerja, mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Sekarang kita lihat persilangan-persilangan anyaman ini sudah membentuk seperti lingkaran. Komang sehari-harinya memang menganyam botol seperti ini untuk wadah-wadah madu di rumah intaran. Sedangkan Nengah di desanya setiap hari ikut menganyam grojo. Grojo itu adalah polybag berbahan bambu yang banyak dibeli oleh penjual-penjual bibit. Botolnya nanti akan dimasukkan ke dalam lubang yang berbentuk lingkaran ini. Modal terbesar untuk menganyam botol ini adalah rajin. Karena anak-anak yang rajin ini tidak takut melakukan kesalahan, karena mereka pasti akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi mentalitas rajin inilah yang pada akhirnya membentuk anak-anak ini menjadi orang-orang yang ahli di masa yang akan datang. Komang selain nganyam botol, apalagi bisa nyamang? Panjang. Oke. Apalagi? Apa? Bakat ya.
Nah, selain nganyam botol, nganyam bisa apa lagi bisa nggak? Misalnya buat tag Buat kerombokan bisa. bisa. Kerombokan adalah keranjang khas dari Desa Julah yang biasanya digunakan untuk membawa ayam, khususnya ayam betina yang ada anak-anaknya. Jadi pagi hari keranjang-keranjang ini dibawa ke kebun, sore hari ayam-ayam kembali dimasukkan ke dalam kerombokan untuk dibawa pulang. Dalam keseharian masyarakat tradisional di Bali, atau kalau kita hidup tinggal di desa dan membanjar di desa-desa yang ada di Bali, kemampuan-kemampuan seperti ini harus dikuasai karena aktivitas sosial, kultural, dan ritual setiap bulannya pasti ada, sehingga ketika kita memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini, itu akan sangat berguna dan bisa menjadi orang yang diandalkan di desa. Ketut salah satunya orang yang cukup diandalkan di desanya karena segala macam basic skill berkeseharian di desa dikuasainya, mulai dari menyembelih hewan, babi, sapi, ayam, dan sebagainya. Juga memasak, tidak hanya memasak biasa tapi juga memasak dalam jumlah besar untuk kebutuhan komunitas, dalam artian memasak untuk 500 orang, 1000 orang. Membuat babi guling, membuat minyak kelapa, dan sebagainya. Sementara Made juga ahli memanjat pohon kelapa dan pohon-pohon yang lainnya. Juga sangat terampil dalam menganyam berbagai macam material lainnya seperti daun kelapa, alang-alang. Jadi kalau ada acara-acara di desa, Made juga sangat diandalkan di desanya. Nantinya anak-anak inilah yang akan diandalkan untuk menggantikan peran dan tugas orang tuanya di desa. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka hidup dan menghidupi dirinya. Di masa depan mungkin kemampuan-kemampuan seperti ini akan sangat diperlukan, jadi tidak ada kekhawatiran karena ini bukan satu-satunya skill yang mereka miliki. Ada banyak sekali skill yang mereka akan pelajari seiring bertambahnya usia-usia mereka. Ketika gagasan-gagasan sirkular ekonomi nanti mulai berkembang dan diterima oleh masyarakat, justru kemampuan-kemampuan komplit anak-anak seperti ini akan menjadi masa depan karena mereka bisa menghasilkan pangan, mereka bisa memasak, mereka juga bisa berkerajinan. Intinya mereka bisa memenuhi hampir semua kebutuhan mereka. Ya, peran orang tua juga sangat penting untuk bisa membuat anak-anak belajar hal-hal seperti ini ya, karena kita lihat di desa banyak sekali pengetahuan orang tua itu yang terputus, tidak diberikan atau tidak disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, sudah hampir selesai. Komang sudah selesai dengan botolnya. Kira-kira butuh waktu sekitar 1 jam untuk menganyam 1 botol ini. 1 hari berapa bisa nganyam botol seperti ini, Mang?
bisa 5 atau 6 itu. 5 atau 6. Oke. Anak-anak pasti bisa membuat ini dengan belajar. Belajarnya berapa lama? Nah, 5 hari. Anak Bali pasti bisa membuat ini dengan belajar dengan rajin. oke. Ini Nengah juga sudah selesai. Nengah sedikit lebih lambat, mungkin 1 jam 10 menit ya. Transfer pengetahuan itu tidak harus di dalam kelas, tapi juga bisa dilakukan lewat kerja-kerja langsung seperti ini. Jadi anak-anak ikut bekerja mendampingi orang tuanya ya. Para orang tua relatif tidak mengajarkan secara langsung, tapi karena dilihat secara langsung oleh anak-anaknya, lama-lama mereka mengikuti dan bisa. Yang diajarkan kepada anak-anak hanyalah teknik-teknik dasarnya saja. Pengembangan dan latihan-latihannya langsung dilakukan oleh anak-anak sendiri. Teknik-teknik dasar itu biasanya ada di awal-awal, dan ini bagian sulitnya. Hanya yang berpengalaman yang tahu berapa bambu yang dibutuhkan, bagaimana cara mengawalinya, karena ukuran produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Jadi ini hasil workshop kita hari ini. Blimade menghasilkan 2 tas keranjang seperti ini, keranjang untuk pergi ke pasar, keranjang wadah buah, wadah sayur segala macam. Komang menganyam 3 botol kecil seperti ini. Nengah juga menganyam 3 botol kecil seperti ini, dan Ketut menganyam 1 buah rombokan. Ini sudah termasuk nyari bahan bambunya ke kebun di belakang tadi segala macam. Ya, demikian workshop kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam workshop-workshop berikutnya. Untuk Trace Hero, terima kasih atas gerakan-gerakan yang sudah dilakukan selama ini. Apa yang bisa kita support adalah membuat banyak produk-produk ramah lingkungan, produk-produk yang menggunakan material-material alami seperti ini. Hari ini saya sengaja pakai bajunya Trace Hero. Salam untuk Beli Wayan Aksara. Sukses selalu Trace Hero. Tetap lanjutkan hari Minggu bersih-bersihnya. Sampai jumpa lagi.